Hello, welcome back bros, balik lagi di channel Habi Brothers. Di video kali ini kita akan unboxing dan review SH Figuarts Ultraman Dagger Flash Type. So, bagaimana kira-kira untuk kualitas dari figur ini, serta bagaimana pula untuk artikulasinya dan aksesoris apa saja yang didapat di dalam figur ini? Yuk, let's check it out. Ultraman Dagger Flash Type adalah form utama dari Ultraman Dagger, yaitu seri Ultraman di era Reiwa yang terbaru atau disebut dengan The New Generation Dyna. Ultraman Dagger Flash Type mempunyai ciri khas warna kombinasi dengan warna merah, biru, dan silver, serta ada corak seperti Bima Sakti yang berada di bagian dada. Untuk bagian kepala bisa kita lihat di detail compound eye yang berwarna bening. Lalu di bagian dahi bisa kita lihat ada gem yang cukup detail. Di sekitar bagian belakang kepala kita bisa lihat untuk corak atau paint job yang juga cukup rapi. Untuk detailing dan paint job sendiri di area dada dan bagian belakang cukup rapi ya. Lalu untuk bagian lengan kita bisa cek tidak simetris. Untuk bagian kiri berwarna biru dan berarmor silver, serta di bagian kanan cenderung berwarna merah dan corak silver saja. Sekilas tidak ada yang istimewa untuk bagian torso, cuman untuk di sekitar paha dan juga bagian betis, untuk warnanya tipe-tipe yang ini kita bisa cek agak kusam ya, terutama untuk warna biru dan merahnya. Secara sekilas untuk proporsi figur ini sudah cukup bagus, meskipun tidak termasuk dalam seri Shinkocho ya. Next, untuk aksesoris yang didapat di dalam figur ini kita bisa lihat minim sekali ya. Kita hanya mendapat beberapa pasang optional hand seperti ini. Kita juga mendapatkan part lampu yang bisa kita ganti atau switch untuk di bagian dada ya. Lalu kita juga mendapatkan selembar kartu seperti ini. Berikutnya untuk bagian artikulasi di SH Figuarts Ultraman Dagger ini, kita mulai dari bagian join leher ya. Bisa kita lihat untuk pergerakan dan artikulasi di join leher cukup oke ya. Untuk pergerakan ke depan, ke belakang, ke samping kiri dan kanan cukup luas. Tidak ada masalah untuk pergerakan di artikulasi join leher. Berikutnya untuk bagian pangkal lengan di
tangan sebelah kiri. Kita bisa lihat karena bentuk armor yang tidak simetris ya, di bagian lengan kiri, di bagian tangan yang berwarna biru ini, kita bisa lihat untuk pergerakan pangkal lengannya agak terbatas karena mengenai bagian armor ya di sebelah kiri, sehingga kurang luas untuk artikulasinya. Lalu untuk bagian torso ya, di bagian torso kita bisa cek untuk pergerakannya juga tidak seluas biasanya. Untuk pergerakan ke depan cuman hanya bisa segini ya, dengan pergerakan ke belakang juga kurang lebih sama. Di bagian torso ini juga kita bisa cek untuk pergerakan ke samping, ke kiri dan ke kanan juga agak terbatas. Begitu pula dengan serong seperti ini ya, ke kiri dan ke kanan. Memang kurang luas untuk bagian torso ini. Berikutnya untuk bagian siku, di kedua join kita lihat tidak ada masalah ya. Lalu untuk pergelangan tangan juga cukup oke. Kita bisa cek untuk artikulasinya, tidak ada masalah berarti. Berikutnya untuk bagian join di pangkal paha ya. Join di pangkal paha memiliki artikulasi yang cukup oke. Bisa kita cek juga dengan pose split seperti biasanya. Tidak ada bagian yang menghalangi untuk artikulasinya. Kita bisa juga lihat untuk pergerakan ke depan dan ke belakang seperti ini, tidak ada masalah. Berikutnya untuk join lutut ya, tidak ada masalah juga. Bisa kita lihat untuk pergerakan ke belakang seperti ini, mentok ya. Lalu berikutnya di joint ankle, kita bisa cek untuk joint ankle sendiri, pergerakan dan artikulasi untuk jointnya sendiri cukup oke ya. Bisa kita putar 360 derajat seperti ini, tidak ada masalah yang berarti. Yang terakhir adalah joint di bagian telapak kaki ya, mirip seperti milik Ultraman Decker standar ya, tidak ada yang mengganggu untuk pergerakan di joint di telapak kaki. Secara overall untuk joint di Ultraman Decker ini cukup bagus ya, namun ada di beberapa bagian yang memang kurang luas. SH Figuarts Ultraman Decker Flash Type dirilis pada bulan November tahun 2022 sebagai rilisan reguler atau standar dengan harga 3.600 yen, atau untuk harga sekarang berkisar di antara 400 hingga 500 ribu rupiah. Beberapa kelebihan di figur ini menurut kita diantaranya, yang pertama adalah untuk sculpt sudah cukup bagus ya, dan cukup mirip dengan Ultraman Decker yang asli. Yang kedua adalah untuk paint job yang juga cukup rapi ya di figur ini, terutama untuk coloring di bagian armor dada dan untuk tone colornya di sekitar bagian perut dan torso. Lalu yang ketiga adalah di bagian harga sendiri, menurut kita figur ini masuk di kisaran harga yang cukup ramah di kantong ya, dengan kualitas yang cukup oke. Lalu beberapa kekurangan di figur ini menurut kita antara lain, yang pertama adalah di beberapa
bagian ya, ada minor defect untuk cat. Mungkin tidak semua terjadi ya, cuman sayang saja untuk beberapa bagian mengalami cacat untuk defect di bagian cat. Lalu yang kedua adalah untuk artikulasi, di mana di beberapa posisi atau join, terutama di bagian torso dan join pangkal lengan sebelah kiri yang tidak maksimal untuk pergerakannya. Lalu yang ketiga mungkin tidak adanya aksesoris ya di figur ini sehingga cukup terasa hambar. So, menurut kita sih figur ini cukup worth it ya untuk dikoleksi, terutama pada penggemar figur Ultraman, karena figur ini merupakan salah satu main Ultraman atau Ultraman utama di era Reiwa dengan harga yang cukup terjangkau juga serta status reguler, sehingga barang ini mungkin masih bisa banyak beredar di pasaran ya. So, sekian dulu review untuk figur kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Dan juga nantikan video-video terbaru dari kita berikutnya. Sampai jumpa di video-video yang lain. See ya bros. Hobby brothers, hobby forever, bros for life.